Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas adu kecerdikan dengan pelayan istana. Siapa yang lebih licin? Pada suatu masa di kerajaan Baghdad, nama Abu Nawas sudah tak asing lagi. Hampir setiap orang mengenalnya sebagai orang yang pintar, jenaka, dan selalu punya cara unik untuk keluar dari masalah. Bahkan Raja Harun al-Rashid pun kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh ulahnya. Namun, di istana yang megah itu, bukan hanya raja dan menteri yang punya kisah. Ada juga para pelayan istana, yang sehari-hari mengurusi segala urusan dapur, kamar, dan tamu agung. Biasanya mereka bekerja tanpa banyak bicara, tetapi ada satu pelayan yang terkenal berbeda, Hasan si cerdik. Hasan punya otak encer, cepat tanggap, dan terkenal pandai mencari alasan. Kadang, kelicikannya berhasil membuat menteri-menteri bingung. Karena itu, para pelayan lain sering berkata, kalau ada yang bisa menandingi kepintaran Abu Nawas, mungkin cuma Hasan. Tentu saja, ucapan itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang memang gemar melihat adu kecerdikan segera memanggil Abu Nawas dan Hasan. Di ruang singgasana, raja duduk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, engkau terkenal dengan akalmu yang tak ada tanding. Tapi kali ini, aku ingin tahu, apakah engkau masih bisa mengalahkan kepintaran pelayan istanaku yang bernama Hasan ini? Abu Nawas tersenyum. Hamba selalu siap, Baginda. Tapi mohon maaf, apakah hamba akan beradu pedang atau beradu otak? Beradu otak? Tentu saja. Kalau beradu pedang, mungkin kalian berdua malah kabur duluan, jawab raja sambil tertawa. Hasan pun menyembah sambil berkata dengan percaya diri. Hamba siap, Baginda. Hamba tidak akan membuat malu para pelayan istana. Raja pun berkata, baiklah. Aku akan memberi kalian sebuah tugas. Siapa yang bisa menyelesaikannya dengan cara paling cerdik, dialah yang menang. Raja lalu mengambil sebuah kendi besar berisi air. Ambil air dari kendi ini, lalu bawa ke kebun belakang. Tapi ingat, kalian tidak boleh menggunakan kendi, ember, atau wadah apapun. Air harus sampai di kebun, tanpa tumpah, tanpa hilang setetes pun. Para menteri langsung berbisik-bisik. Tugas itu jelas mustahil. Membawa air tanpa wadah? Bagaimana caranya? Hasan berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri ia berkata, Baginda, hamba akan melakukannya dulu. Abu Nawas boleh melihat dan meniru, kalau dia bisa. Raja mengangguk, penasaran apa yang akan dilakukan si pelayan cerdik itu. Hasan berjalan ke kendi. Ia melihat sekeliling, lalu dengan cepat ia meminum seluruh air dari kendi itu. Setelah perutnya penuh, ia berjalan menuju kebun belakang. Di sana, ia jongkok dan, Anda tentu bisa menebak sendiri apa yang ia lakukan. Para menteri yang melihat langsung tertawa terpingkal-pingkal, sementara raja pun sampai menutup wajahnya dengan tangan. Hasan, apa-apaan ini? Kau sungguh berani mempermainkan istana dengan cara itu? Tapi Hasan berdalih, Baginda, air dari kendi sudah hamba bawa ke kebun. Tidak ada setetes pun yang hilang. Soal bentuknya yang sedikit berubah, itu di luar kuasa hamba. Raja terdiam, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Baik, baik. Itu memang licik, tapi cukup cerdik. Sekarang, giliranmu, Abu Nawas. Abu Nawas menggaruk kepala, berjalan mondar-mandir seperti orang kebingungan. Baginda, hamba boleh bertanya dulu?
Apakah air harus benar-benar berpindah ke kebun, atau cukup sampai di kebun? Raja menjawab, pokoknya sampai di kebun, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum licik. Ia mendekati kendi, lalu dengan santai mengangkat kendi itu. Ia bawa sendiri kendi berisi air tersebut ke kebun belakang. Setelah sampai, ia berkata lantang, "Baginda, air dari kendi sudah sampai di kebun, tanpa tumpah, tanpa hilang setetes pun. Tugas selesai." Semua orang terperangah. Hasan sampai melongo, tidak menyangka Abu Nawas akan mencari celah dari perintah sang raja. Raja pun terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Engkau benar-benar membawanya tanpa menyalahi aturan." Dan Hasan, walaupun caramu cerdik, tapi agak terlalu kotor untuk dipuji. Hasan mencoba membela diri. "Tapi Baginda, hamba juga tidak menyalahi aturan." Raja tertawa lebih keras lagi. "Benar. Tapi kalau semua pelayan istana meniru caramu, mungkin kebun belakang akan berubah jadi kolam bau." Semua orang pun tertawa, kecuali Hasan yang wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Sejak hari itu, persaingan antara Abu Nawas dan Hasan menjadi bahan cerita di istana. Para pelayan sering menggoda Hasan. "Hati-hati, nanti kalau ada kendi, jangan sampai kau minum lagi." Sementara itu, Abu Nawas semakin terkenal sebagai orang yang bukan hanya cerdik, tapi juga tahu cara paling bersih untuk menyelesaikan masalah. Dan Raja Harun al-Rashid kembali berkata, "Selama Abu Nawas ada di Baghdad, aku tak akan pernah kehabisan tawa." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan air ajaib. Pada suatu hari yang panas terik di kota Baghdad, matahari seakan tidak punya belas kasihan. Orang-orang berjalan dengan wajah berkeringat, pakaian melekat di badan, dan tenggorokan kering seakan padang pasir pindah ke tengah kota. Di pasar Baghdad yang ramai, terdengar teriakan seorang penjual air yang penuh semangat. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Air ajaib! Air ajaib! Satu tegukan bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit. 2 tegukan bisa membuatmu tampak muda kembali. 3 tegukan bisa membuatmu kaya raya tanpa bekerja." Orang-orang yang mendengarnya langsung berkumpul. Mereka penasaran, bagaimana mungkin ada air yang bisa sehebat itu? Seorang bapak tua dengan punggung bungkuk maju lebih dulu. "Benarkah, wahai penjual air? Kalau aku minum, aku bisa sehat kembali seperti anak muda?" tanyanya dengan mata berbinar. Penjual air itu tersenyum licik sambil mengangkat kendi berisi air bening. "Benar sekali, wahai kakek. Hanya dengan 3 koin emas, kau bisa meneguk keajaiban." Kakek itu mengeluarkan uangnya dengan susah payah, lalu meneguk air ajaib itu. Setelah minum, ia menunggu, dan menunggu, namun tetap saja punggungnya masih bungkuk. Orang-orang mulai berbisik. Melihat itu, si penjual air buru-buru berkata, "Oh, maaf. Efeknya tidak langsung. Butuh waktu 1 minggu. Bersabarlah." Orang-orang mengangguk-angguk. Mereka percaya begitu saja, padahal wajah si penjual sudah merah menahan tawa. Sementara itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat, melihat kerumunan orang. Ia pun berhenti dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" Seorang pemuda menjawab, "Ada penjual air ajaib, Tuan. Katanya bisa bikin sehat, muda, bahkan kaya raya." Abu Nawas mengelus janggutnya sambil menyeringai. "Air ajaib, katamu, menarik sekali." Ia lalu mendekati penjual air itu. "Wahai penjual,
apakah benar airmu bisa menyembuhkan segala penyakit? Tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Benar sekali, jawab penjual dengan penuh keyakinan. Dan bisa membuat orang kaya raya? Tentu saja. Asal kau minum 3 tegukan penuh. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, hebat sekali. Tapi aku heran, wahai penjual, kalau memang air ini bisa bikin kaya raya, mengapa kau masih repot-repot berjualan di sini? Mengapa tidak kau minum sendiri, lalu kau menjadi orang paling kaya di Baghdad? Orang-orang yang mendengar langsung terdiam. Mereka baru sadar ada yang aneh dengan logika itu. Wajah si penjual berubah tegang. Itu, aku sudah terlalu kaya, makanya aku ingin berbagi keajaiban ini dengan orang lain. Abu Nawas pura-pura terkagum. Oh begitu. Kalau begitu, berarti kalau aku minum, aku bisa jadi raja, ya? Bisa. Bisa, jawab penjual gugup. Bagus sekali, seru Abu Nawas. Ia lalu berteriak kepada orang-orang, dengar semua. Aku akan buktikan kebenaran air ini. Kalau benar aku bisa jadi raja, maka mulai besok kalian harus tunduk padaku. Orang-orang tertawa. Mereka ingin melihat kelucuan apalagi yang akan terjadi. Abu Nawas kemudian pura-pura serius. Ia mengambil kendi air itu dan berkata, tapi tunggu, sebelum aku minum, aku ingin tahu satu hal. Air ini benar-benar ajaib, bukan? Iya, benar, jawab penjual dengan cepat. Kalau begitu, mengapa kendi ini tidak ikut berubah menjadi emas? Bukankah air ajaib seharusnya membuat semua benda di sekitarnya menjadi istimewa? Orang-orang langsung bersorak, benar. Benar. Mengapa kendi itu tetap biasa saja? Si penjual semakin panik. Keringat dingin mulai bercucuran. Karena keajaibannya hanya bekerja pada makhluk hidup, bukan benda. Kalau begitu, kata Abu Nawas sambil menahan tawa, biarlah kita uji bersama-sama. Aku punya seekor keledai di rumah. Kalau aku beri minum air ini, berarti keledai itu akan berubah jadi kuda yang gagah perkasa, bukan? Iya, tentu saja, jawab penjual asal-asalan. Bagus. Maka mari kita buktikan, kata Abu Nawas sambil menggandeng si penjual. Orang-orang di pasar berbondong-bondong mengikuti mereka. Mereka ingin menyaksikan keajaiban keledai Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengeluarkan keledainya yang tua dan malas. Nah, sekarang beri dia minum air ajaibmu. Si penjual berusaha mengulur waktu. Mungkin tidak bisa sekarang. Efeknya nanti, besok, atau lusa. Abu Nawas pura-pura marah. Kalau begitu, berarti kau menipu kami semua. Kau menjual air biasa dan mengaku itu ajaib. Orang-orang langsung ribut dan marah. Benar. Dia penipu. Kembalikan uang kami. Penjual air itu ketakutan. Ia mencoba kabur, tapi Abu Nawas menghadangnya. Tidak bisa lari, wahai penjual. Kalau kau ingin bebas, maka minumlah seluruh kendi airmu sendiri, sampai habis. Buktikan pada kami bahwa itu memang ajaib. Orang-orang bersorak setuju. Minum. 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 Dengan terpaksa, penjual itu meneguk air dalam kendi hingga habis. Perutnya menggembung seperti balon. Semua orang menunggu, dan menunggu, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada hanya suara bruk, karena perutnya kekenyangan, lalu ia jatuh pingsan di tanah. Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun berkata, lihatlah, saudara-saudaraku.
Inilah akibat terlalu mudah percaya pada janji-janji ajaib. Kalau ada orang yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, jangan-jangan yang kalian dapat hanya perut kembung. Semua orang bertepuk tangan sambil tertawa geli. Penjual air itu akhirnya kabur dengan wajah merah padam, meninggalkan kendi kosong. Sejak hari itu, tidak ada lagi orang Baghdad yang mudah tertipu oleh air ajaib atau barang-barang palsu lainnya. Dan nama Abu Nawas semakin harum karena kecerdikannya menyelamatkan warga dari penipuan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sumpah aneh. Di sebuah sore yang ramai di Baghdad, para penduduk berkumpul di pasar besar. Suasana pasar penuh hiruk-pikuk. Ada pedagang rempah yang berteriak menawarkan dagangan, tukang kain yang sibuk menarik-narik calon pembeli, sampai anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kurma. Namun, hari itu ada satu peristiwa yang benar-benar membuat semua orang berhenti dari kesibukannya. Seorang pria kaya raya sedang berteriak-teriak dengan wajah merah padam. Pria itu bernama Bahir, seorang saudagar terkenal yang hobi pamer kekayaan dan sering membuat orang lain jengkel. Ia sedang ribut dengan seorang pedagang kecil karena masalah sepele, harga sepotong roti. "Aku ini orang kaya. Mana mungkin aku salah hitung," teriak Bahir. "Tapi tuan, harganya hanya 2 keping perak, bukan 3, balas pedagang kecil itu dengan wajah memelas. Keributan semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya terdengar kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Kalau aku salah, aku bersumpah akan memakan sandalku sendiri," ucap Bahir dengan lantang. Orang-orang langsung terperangah, lalu pecah dalam tawa. "Memakan sandal? Hahaha. Apa dia gila?" bisik seorang wanita sambil menutup mulutnya. "Kalau benar salah, habislah sandalnya," celetuk yang lain. Sayangnya, sumpah aneh itu justru sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid, yang kebetulan lewat bersama pengawal. Raja penasaran dan memerintahkan Bahir datang ke istana. Di dalam istana, Bahir gemetar setengah mati. Raja menatapnya dengan tajam. "Benarkah kau bersumpah akan memakan sandalmu jika salah hitung harga roti?" tanya Raja. Bahir mencoba berkelit, "Itu hanya perumpamaan, Baginda, saya tidak benar-benar." "Diam," potong Raja. "Sumpah adalah sumpah. Jika kau bersalah, maka kau harus menepati ucapanmu." Orang-orang yang hadir di istana mulai berbisik-bisik, membayangkan pria kaya itu mengunyah sandal. Pemandangan yang menggelikan tentu saja. Tapi ada satu masalah, bagaimana caranya seseorang memakan sandal tanpa mati tersedak? Raja yang bijak namun juga memiliki selera humor tinggi berkata, "Aku ingin melihat sumpahmu ditepati. Tapi aku juga tak mau ada orang mati sia-sia hanya karena menelan sandal. Siapa yang bisa menemukan jalan keluarnya?" Semua mata langsung tertuju pada satu orang yang duduk santai di pojok ruangan, Abu Nawas. Abu Nawas, dengan sorban putihnya yang miring sedikit ke kanan, tersenyum nakal. "Baginda," katanya tenang, "izinkan hamba yang menyelesaikan perkara ini. Biarlah orang kaya ini menepati sumpahnya tanpa membahayakan nyawanya." Raja mengangguk, "Baiklah, Abu Nawas. Aku serahkan perkara ini padamu." Bahir langsung panik. Tunggu dulu." Abu Nawas itu licik, "Baginda. Dia pasti akan mempermalukan saya." Namun, Raja hanya tertawa, "Itu justru yang aku tunggu-tunggu." Keesokan harinya, di halaman istana, orang-orang sudah berkumpul menunggu pertunjukan unik. Seorang saudagar kaya yang harus memakan sandalnya sendiri. Bahir duduk lesu, wajahnya pucat seperti kain yang baru dicuci. Sementara itu, Abu Nawas sibuk di dapur istana.
Beberapa jam kemudian ia keluar sambil membawa nampan besar. Di atasnya ada semangkuk besar sup harum yang mengepulkan asap, dengan potongan kecil berwarna coklat di dalamnya. "Wah, wangi sekali," kata salah satu penonton. "Apakah itu sandal?" tanya yang lain dengan bingung. Abu Nawas dengan gaya meyakinkan berkata, "Benar. Hamba sudah memasak sandal Bahir dengan rempah-rempah terbaik." Potongan kecil ini adalah bukti ia menepati sumpahnya. Bahir ternganga. "Apa? Itu benar sandal?" "Ya. Sandalmu telah direbus, dipotong kecil-kecil, lalu dicampur ke dalam sup. Kini, silakan makan." Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat Bahir yang terpaksa menyuap sesendok demi sesendok sup sandal. Raut wajahnya jelas menunjukkan rasa jijik bercampur putus asa, tapi ia tak berani menolak karena sumpahnya diawasi langsung oleh raja. Setelah beberapa suapan, Bahir hampir muntah. Tapi Abu Nawas berkata, "Baginda, sumpahnya baru setengah terpenuhi." Ia berkata akan memakan sandal, bukan hanya mencicipi. Bahir hampir pingsan mendengarnya. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tenang saja. Hamba sudah menyiapkan hidangan utama." Abu Nawas kembali membawa nampan lain. Kali ini berisi kue manis yang ditaburi gula. Bentuk kuenya menyerupai sandal. Ini sandal manis dari adonan tepung dan madu. Supaya sumpahnya benar-benar terpenuhi, ia harus memakan sandal ini juga. Raja tertawa terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari singgasananya. Orang-orang bersorak gembira. Dan Bahir, dengan wajah memerah seperti udang rebus, terpaksa melahap kue sandal itu hingga habis. Setelah selesai, Bahir duduk lemas, perutnya penuh dengan sup sandal asli dan kue sandal manis. Semua orang menertawainya tanpa henti. Raja berkata sambil tertawa, "Bahir, anggap ini pelajaran. Lain kali jangan sembarangan bersumpah dengan hal aneh-aneh." Abu Nawas menambahkan dengan wajah polos, "Betul, Baginda. Kalau mau bersumpah, cukup bilang, demi Allah, jangan demi sandal." Suasana istana meledak dengan tawa. Bahkan Bahir sendiri akhirnya ikut tertawa, meski tawanya lebih mirip tangisan karena malu. Sejak hari itu, orang-orang di Baghdad sering mengejeknya dengan sebutan si sandal manis. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai si cerdik yang bisa membuat masalah rumit jadi tontonan lucu dan berkesan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia tidur. Pada suatu malam yang tenang, di dalam istana yang megah, Raja Harun ar-Rasyid berjalan mondar-mandir di kamarnya sambil menguap lebar, tapi matanya tetap terbuka. Ia sudah mencoba segalanya, minum susu hangat, mendengarkan musik lembut, sampai menghitung unta melompati pagar. Tapi hasilnya nihil. Tidur tidak juga datang menghampiri. "Kenapa aku tak bisa tidur?" gumam sang raja sambil menatap langit-langit yang sudah ia hafal pola ukirannya. "Apakah ini kutukan? Atau aku terlalu pintar untuk tidur?" Menteri-menteri pun dipanggil. Mereka datang tergopoh-gopoh, dengan mata yang masih lengket oleh kantuk. "Tuanku," kata salah satu menteri dengan setengah menguap, "mungkin Baginda harus membaca kitab filsafat. Dijamin 5 menit saja, pasti ngorok." "Sudah kulakukan. Tapi bukannya tidur, aku malah merenung tentang makna hidup." Menteri lain mengusulkan. "Atau mungkin Baginda harus dibacakan dongeng oleh nenek-nenek tua dari desa?" "Sudah," bentak raja.
Ternyata dongengnya terlalu menyeramkan. Aku malah ketakutan dan makin terjaga. Akhirnya, seorang menteri dengan wajah penuh harapan berkata, "Tuanku, hanya satu orang yang mungkin bisa membantu. Ia ahli dalam segala hal, bahkan dalam membuat orang tidur pulas tanpa perlu bantal empuk, Abu Nawas." Raja langsung berseru, "Panggil dia. Malam ini juga." Abu Nawas tiba di istana dengan wajah santai dan sorban sedikit miring, seolah ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang nikmat. Raja menjelaskan keluhannya panjang lebar sambil terus menguap, "Aku capek tapi tak bisa tidur. Abu Nawas, jika kau bisa membuatku terlelap malam ini juga, aku akan memberimu hadiah sebesar sepikul emas. Tapi jika tidak, aku akan membuatmu jaga malam bersamaku selama seminggu penuh." Abu Nawas menyeringai, "Wah, ini tugas berat, tuanku. Tapi jangan khawatir, saya sudah membuat banyak orang tertidur, bahkan saat saya sedang ceramah." Abu Nawas mulai bertindak. Ia mematikan semua lampu, lalu menyuruh para penjaga keluar. Tinggallah Raja dan Abu Nawas di kamar megah yang kini gelap gulita. Dengan suara lirih, Abu Nawas berkata, "Tuanku, izinkan saya membacakan cerita kuno dari Persia. Tapi sebelum itu, Baginda harus berbaring dan tidak berbicara, apapun yang terjadi." Raja menurut. Lalu Abu Nawas mulai bercerita tentang seekor siput yang ingin menjadi seekor kuda. Ceritanya begitu lambat, penuh jeda, dan membosankan. Lalu sang siput berjalan sejauh 1 daun selama 3 hari dan... "Abu Nawas," bisik Raja sambil memutar tubuh, "apa tidak ada cerita yang lebih seru?" "SHHH, tuanku. Diam itu kunci tidur." Dan Abu Nawas kembali melanjutkan, kemudian siput bertemu dengan batu dan memutuskan untuk menulis puisi padanya. Raja mengerang. Ini cerita atau hukuman? Tapi tanpa sadar, satu mata Raja mulai tertutup. Satu lagi, perlahan-lahan menyusul. Beberapa menit kemudian, suara napas berat mulai terdengar. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya tertidur. Bukan karena lelah, bukan karena susu, tapi karena cerita Abu Nawas yang super lambat dan membosankan secara ilmiah. Abu Nawas pun tersenyum puas. Ia mengambil selimut, menyelimutkan Raja dengan lembut, lalu meninggalkan kamar sambil bergumam, "Kadang, untuk membuat orang tertidur, cukup dengan menjadi lebih membosankan dari pikiran mereka sendiri." Raja bangun dengan wajah segar dan cerah. Ia bahkan bersenandung saat sarapan. Semua orang di istana terkejut. "Abu Nawas, apa rahasiamu?" Dengan gaya santai, Abu Nawas menjawab, "Saya hanya menyesuaikan ceritanya dengan isi kepala Baginda. Karena Baginda Raja yang penuh pemikiran, saya beri cerita yang kosong isi." Otak Baginda menyerah. Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar jenius. Ambillah hadiahmu. Tapi tolong, jangan pernah ceritakan kisah siput itu padaku lagi." "Tenang, tuanku. Saya saja ngantuk kalau mengingatnya," jawab Abu Nawas sambil terkikik. Sejak hari itu, Raja tak pernah takut insomnia lagi. Ia tinggal memanggil Abu Nawas atau membaca ulang kisah siput penyair yang legendaris itu. Dan rakyat pun berkata, "Jika kau tak bisa tidur, mintalah Abu Nawas membaca cerita lambat atau cobalah menjadi siput." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri roti gaib.
Di pagi yang cerah di kota Baghdad, aroma roti hangat memenuhi udara. Di sudut pasar, tampak seorang penjual roti bernama Hamid sedang berteriak-teriak. Roti baru keluar dari tungku. Hangat, empuk, dan harum seperti pelukan ibu. Namun tak jauh dari sana, seseorang sedang memperhatikan roti itu dengan tatapan penuh rencana. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas pagi itu tidak membawa uang sepeser pun. Ia habis menghibur anak-anak di kampung dengan cerita konyol dan sulap ilusi, tapi tak satu koin pun ia terima. Perutnya berbunyi seperti gendang perang. "Ah, apakah aku harus berpuasa lagi?" gumamnya. Saat ia melewati lapak Hamid, ia mengendus dalam-dalam aroma roti. "Wahai udara, andai kau bisa menjadi sarapan." Tak lama kemudian, akalnya mulai bekerja. Ia mendekat ke lapak roti, tersenyum manis, dan berkata, "Hamid, wahai penjual roti yang wajahnya seputih tepung dan hatinya selembut mentega, bolehkah aku hanya mengendus roti sebentar? Hidungku lapar, bukan perutku." Hamid tertawa, "Endus saja sesukamu. Asal jangan kau gigit udara itu." Abu Nawas mendekatkan hidung ke roti. Ia menghirup aroma roti hangat sambil menutup mata dengan nikmat. "Ah, cukup untuk membuat perutku percaya bahwa aku makan." Lalu ia pergi. Keesokan paginya, Hamid berteriak di pasar, "Pencuri! Pencuri roti gaib!" Orang-orang berkumpul. Ternyata, 2 roti di lapaknya hilang tanpa jejak. Tak ada remah, tak ada jejak gigitan. Roti lenyap seperti dicium jin lapar. "Ini pasti kerja si Abu Nawas," tuduh Hamid. "Dia datang kemarin hanya untuk mengendus roti, dan sekarang rotiku benar-benar menghilang." Orang-orang bingung. Mengendus roti bisa bikin hilang? Hamid ngotot membawa kasus ini ke hadapan Hakim Kadi. Abu Nawas pun dipanggil. Di pengadilan, Hamid berseru, "Yang mulia, dia mencuri rotiku dengan sihir." Abu Nawas tenang, duduk sambil mengipasi dirinya dengan sandal. "Yang mulia," katanya, "saya hanya mengendus aroma roti. Jika itu bisa mencuri roti, maka saya juga bisa mencium aroma emas dan menjadi kaya." Kadi tertawa geli, tapi tetap mencoba adil. "Hamid, apakah kau punya bukti bahwa Abu Nawas mengambil rotimu?" Hamid menyodorkan satu bukti. Sore hari setelah dia pergi, roti 2 buah lenyap. Tak ada pelanggan lain yang mencurigakan. Kadi berkata, "Baik, Abu Nawas, sebagai permintaan maaf, berikan kompensasi untuk aroma roti yang kau cium." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga dari sakunya. "Dengarkan ini baik-baik," katanya sambil menggoyang-goyangkan uang hingga berbunyi keling-keling-keling. Hamid mencondongkan telinga. "Nah," kata Abu Nawas, "kau telah menerima aroma uang, sama seperti aku menerima aroma roti." Pengunjung sidang pun meledak tertawa. Kadi akhirnya memutuskan. Karena tak ada bukti nyata roti diambil, dan karena aroma dibayar dengan aroma, maka kasus selesai. Hamid merengek seperti anak kecil kehilangan layangan. Namun beberapa hari kemudian, 2 anak kecil mendatangi Abu Nawas. Mereka berkata, "Paman, terima kasih untuk roti gratis itu kemarin sore. Roti yang Paman sembunyikan di balik jubah dan titipkan ke kami untuk dibagikan." Abu Nawas tersenyum nakal. "Jangan bilang siapa-siapa ya, biar roti itu tetap punya rasa keajaiban." Cerita tentang Abu Nawas dan roti yang menghilang pun menyebar. Orang-orang tertawa,
termasuk Hamid yang akhirnya mengakui bahwa tawa dan cerita Abu Nawas jauh lebih mengenyangkan hati daripada 2 roti yang hilang. Dan Abu Nawas? Ia tetap berjalan di pasar, mengendus roti, mengendus bunga, dan sesekali mengendus peluang untuk membuat orang lain tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kursi kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak gempar. Para pelayan berlarian ke sana kemari, sementara para pengawal tampak gelisah menjaga sebuah kursi tua di tengah aula. Tapi bukan kursi biasa, kursi ini bisa bicara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kursi ini cerewetnya melebihi menteri kerajaan. Aduh, siapa yang duduk di atas perutku barusan? Beratnya kayak unta kenyang kurma, kata kursi dengan suara cempreng dan sedikit marah. Raja Harun al-Rashid nyaris tersedak kopinya mendengar itu. Ia bangkit dari singgasananya, menghampiri kursi itu dengan penuh rasa ingin tahu, sekaligus khawatir. Siapa yang menciptakan kursi ini? Tanya sang raja. Para pengawal saling pandang. Paduka, kursi itu ditemukan semalam di gudang tua istana. Kami pikir cuma kursi biasa, jadi kami bersihkan dan letakkan di aula, tapi tiba-tiba, dia bicara. Raja mengangguk, lalu bertanya ke kursi, "Wahai kursi, siapa namamu?" "Namaku Mahmud. Aku kursi kerajaan sejak zaman kakek buyutmu, dan sudah lelah jadi tempat duduk orang-orang berminyak dan berkeringat." Raja tertawa terbahak, tapi juga penasaran. "Bagaimana bisa kau bicara?" "Itu urusan para tukang sihir kerajaan zaman dulu, Paduka. Tapi sekarang, aku hanya ingin satu hal, duduki aku dengan orang yang ringan, cerdas, dan tidak bau ketek." Raja langsung berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan urusan seperti ini." Abu Nawas, dengan jubah putih dan sorban yang sudah agak miring karena angin pagi, tiba di istana dengan gaya santai. Ia mendengarkan cerita sang raja sambil menyeruput teh jahe yang disuguhkan. "Jadi, Paduka ingin saya bicara dengan kursi cerewet? Kami ingin kau menyelidiki misteri kursi ini. Dan, kalau bisa, buat dia berhenti bicara. Kami tidak bisa rapat negara jika setiap 5 menit dia mengeluh soal siapa yang duduk." Abu Nawas mengangguk, lalu mendekati kursi Mahmud. Ia duduk perlahan. "Aduh, tidak bisakah kau mandi dulu sebelum duduk?" "Hidungku bisa pingsan," protes kursi itu. Abu Nawas tertawa. "Tenang, Mahmud. Aku tidak berkeringat, aku berminyak karena makan kebab tadi." Kursi mendesis kesal. Abu Nawas lalu pura-pura serius, "Kalau kau ingin tenang, aku bisa bantu. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kau membantuku." "Apa?" "Aku sudah tua. Aku kursi, bukan unta." Esok harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa kursi Mahmud akan digunakan untuk uji kejujuran bagi para pejabat istana. Barang siapa duduk di atas kursi ini, maka segala kebohongan mereka akan diungkap oleh sang kursi. Para pejabat panik. Wazir Keuangan mendadak sakit perut. Menteri Pertahanan mengaku harus ke perbatasan negara. Namun sang raja memaksa, semua menteri harus ikut uji kursi. Maka dimulailah parade kursi kejujuran. Satu persatu pejabat duduk, dan Mahmud mulai bernyanyi. Yang ini suka nyunat anggaran. Dapat 5 keranjang emas dari proyek jembatan. Yang ini pura-pura puasa tiap Ramadan padahal diam-diam makan kurma di bawah meja.
Dan yang ini, aduh, dia sering duduk di atasku sambil kentut diam-diam. Raja yang awalnya tertawa kini mulai murka. Abu Nawas, ini bukan kursi, ini mimbar fitnah. Abu Nawas tersenyum licik, bukan, Paduka. Ini kursi keadilan. Kursi hanya berkata jujur. Dan sepertinya para pejabat Paduka butuh diganti, bukan kursinya. Raja termenung. Ia lalu memerintahkan investigasi lebih lanjut dan benar saja, banyak kecurangan yang terbongkar. Sang raja pun membersihkan pemerintahan dari tikus berdasi. Namun kursi Mahmud justru menjadi selebriti. Ia diberi ruangan khusus dan hanya digunakan dalam acara-acara penting. Sebelum Abu Nawas pergi, Mahmud berbisik, "Kau tahu, Abu Nawas, aku hanya bicara begitu karena bosan. Tapi ini menyenangkan. Terima kasih sudah memberiku panggung kembali." Abu Nawas tertawa. "Dan aku berterima kasih padamu, Mahmud. Karena hari ini, aku tidak perlu repot mencari bukti. Kau sudah membongkar semuanya dengan pantat orang-orang." Pesan moral. Kadang, untuk membongkar kebusukan, tak perlu alat canggih. Cukup satu kursi yang cerewet dan satu Abu Nawas yang cerdik. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri Gunung Angker. Di ujung utara kerajaan Baghdad, berdiri sebuah gunung tua bernama Jabal Sir, atau yang berarti Gunung Rahasia. Tidak ada warga yang berani mendekat. Para pendaki hilang tanpa jejak. Suara aneh sering terdengar di malam hari, dan kabarnya, seekor naga berkepala 7 tidur abadi di dalam perut gunung itu. Namun anehnya, gunung itu tidak pernah meletus, tidak pernah longsor, dan tidak pernah berubah. Seolah-olah menantang siapapun yang penasaran, tapi juga memperingatkan, jangan coba-coba. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid bangun dengan wajah muram. Ia bermimpi bahwa ada sebuah pintu emas raksasa di balik Jabal Sir, dan di balik pintu itu terdapat harta karun milik para raja terdahulu yang konon bisa membuat kerajaan Baghdad tak terkalahkan. Maka dipanggilnya semua penasihat, ilmuwan, penjelajah, bahkan peramal dari berbagai penjuru negeri. Siapa yang bisa membongkar rahasia Gunung Jabal Sir? Teriak sang raja. Salah satu peramal tua berbisik, "Paduka, siapapun yang mencoba, akan hilang." Gunung itu memiliki penjaga gaib, makhluk 3 wajah. Yang lain berkata, "Saya bisa mencoba, asal diberi 300 tentara, 20 juru masak, 7 tukang pijat, dan 1 pelukis agar perjalanan saya tidak membosankan." Raja memijat pelipisnya. Semua bicara besar, tapi tidak ada yang berani benar-benar melangkah. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari pojok ruangan. "Paduka, bagaimana kalau serahkan saja pada saya?" Semua menoleh. Dan ya, tentu saja itu adalah Abu Nawas, sang filsuf jahil dengan ide-ide tak terduga. "Engkau?" seru sang raja. "Abu Nawas, ini bukan soal bermain kata-kata. Ini soal nyawa." Abu Nawas menunduk sopan, lalu berkata, "Paduka benar. Maka dari itu, hamba mohon syarat yang sederhana, berikan hamba waktu 7 hari. Jangan kirim siapapun mengikuti. Dan ketika hamba kembali, bersiaplah untuk keheranan." Raja mengangguk, setengah ragu setengah berharap. "Baik. Tapi jika kau gagal, hukumanmu adalah harus menjadi guru menari untuk para menteri selama sebulan."
Para menteri langsung panik. "Jangan, Paduka. Dia pasti buat kami menari sambil berdiri di atas tempurung kelapa." Abu Nawas tertawa dan bersiap. Bekalnya aneh. Tikar lusuh, kendi air tua, 2 sandal jepit tidak sepasang, roti basi yang dikeringkan seperti batu bata, dan 1 gulungan kertas kosong. "Untuk apa semua ini?" tanya seorang penasaran. "Untuk menipu gunung, tentu saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Hari pertama, Abu Nawas hanya duduk di kaki gunung. Ia berbicara sendiri, "Wahai gunung, aku hanya musafir. Tidak ada niat merusak. Aku hanya ingin tahu rahasiamu agar rakyat tak lagi ketakutan." Malamnya, angin bertiup kencang. Abu Nawas merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi ia tetap tidur nyenyak, bahkan sempat bermimpi sedang makan semangka bersama unta. Hari kedua, ia mulai mendaki. Tapi jalur yang ia lewati selalu kembali ke titik semula. Aneh. Ia tandai pohon dengan coretan, tapi selalu hilang keesokan harinya. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang kakek berjubah hijau yang berkata, "Kau tidak bisa masuk tanpa menjawab 3 teka-teki dari penjaga gunung." Muncullah makhluk 3 wajah, makhluk tinggi berjubah asap, dengan wajah tertawa, menangis, dan marah, semuanya berbicara bersamaan. "Siapa dirimu?" tanya mereka. Abu Nawas mengangkat alis. "Aku adalah jawaban dari teka-teki itu sendiri." Makhluk itu diam. Lalu mereka tanya lagi. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Abu Nawas menjawab. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? Jawabannya, hati yang jujur. 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? Jawabannya, ilmu pengetahuan. 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Jawabannya, kebodohan yang dibiarkan. Makhluk itu lenyap. Angin berhenti. Langit terbuka, dan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam perut gunung muncul. Di dalam gua, Abu Nawas menemukan perpustakaan raksasa. Tidak ada emas. Tidak ada naga. Hanya ribuan buku, naskah kuno, gulungan ilmu yang tak ternilai. Di tengahnya, seekor kambing putih dengan janggut seperti filsuf duduk di atas bantal. "Kau yang datang," kata kambing itu. "Aku Syaikh Mbe, penjaga ilmu dari para raja terdahulu. Semua yang datang ke sini cari harta, tapi lupa bahwa ilmu adalah harta sesungguhnya." Abu Nawas tersenyum. "Maka ikutlah denganku, wahai kambing bijak. Kita ajari raja dan rakyat tentang kekayaan yang sebenarnya." Syaikh Mbe mengangguk. "Asal kau beri aku roti panggang dan waktu tidur siang." Hari ke-8, Abu Nawas kembali ke istana. Semua bersorak, apalagi saat melihat kambing putih duduk manis di pelukannya. Raja bertanya, "Apa kau temukan emas?" "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Saya bawa makhluk terbijak dari balik gunung." Syaikh Mbe langsung berkata, "Raja Harun, yang hilang dari kerajaanmu bukan emas, tapi kehausan akan ilmu." Raja terperangah. Dan saat para menteri tertawa meremehkan, kambing itu tiba-tiba berkata, "Dan kalian, para menteri,
Lebih banyak makan anggaran daripada membaca. Sontak suasana jadi hening. Lalu, gelak tawa meledak di seluruh istana. Sejak hari itu, Raja membangun sekolah besar di kaki Jabal Sir. Abu Nawas diangkat menjadi kepala Departemen Ide Gila Tapi Berguna. Dan kambing Syekh Mbe, ia jadi bintang tamu tetap dalam setiap rapat istana. Dan Gunung Jabal Sir, ia tetap berdiri tenang, menyimpan rahasia bahwa kadang-kadang, yang paling berharga bukanlah yang tersembunyi, tapi yang sudah ada tapi tak dihargai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan permainan raja. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Semua hiburan istana telah dicoba. Penari, musisi, bahkan tukang sulap pun sudah tampil. Namun, wajah sang raja tetap cemberut seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. "Aku bosan," seru sang raja sambil melempar bantal sutra ke lantai. "Aku ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membuatku tertawa sampai perutku kram." Para menteri mulai saling pandang. Mereka tahu, kalau raja sudah bosan, itu berarti sebentar lagi mereka bisa kehilangan pekerjaan atau kepala. Tiba-tiba, salah satu menteri berseru, "Paduka, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu punya akal yang tak biasa." Mata raja langsung berbinar. "Panggil dia sekarang juga. Tapi katakan padanya, aku ingin bermain. Tapi bukan sekadar bermain, aku ingin permainan yang bisa membuatku tertawa puas." Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia datang dengan wajah tenang seperti biasa, memakai sorban putih, jubah sederhana, dan senyum yang seolah tahu segalanya. "Abu Nawas," seru raja dengan suara bersemangat, "aku ingin bermain. Tapi ingat, permainan itu harus lucu, harus cerdas, dan kalau aku kalah, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, kau harus rela dipermalukan di hadapan seluruh istana." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, Paduka. Saya punya permainan yang akan membuat Baginda tertawa sampai lupa bahwa Baginda seorang raja." Raja tertawa. "Coba kita lihat apakah kau bisa menepati janji." Abu Nawas mengeluarkan sebuah kain lusuh dan topi aneh dari sakunya. "Baginda, ini permainan, coba tebak siapa aku. Saya akan menyamar menjadi seseorang, dan Baginda harus menebaknya." Raja mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mengenakan topi itu, mengubah suaranya menjadi cempreng, dan berjalan pincang sambil berkata, "Aku ini orang yang paling dihormati di istana, tapi juga paling penakut. Kalau lihat tikus saja bisa pingsan." Raja tertawa. "Itu pasti Wazir Hamid." Para hadirin tertawa terbahak. Wazir Hamid hanya bisa tersenyum kecut sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang giliran kedua." Ia menirukan cara berjalan dengan dada dibusungkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku selalu berkata, demi negara, demi rakyat. Tapi aku tidak pernah keluar dari istana." Raja tertawa keras. "Itu pasti menteri dalam negeri." Satu persatu, Abu Nawas menirukan tokoh-tokoh istana dengan gaya jenaka, membuat semua orang tertawa berguling-guling, termasuk sang raja. "Aku belum kalah," kata raja sambil terengah-engah karena tertawa. "Sekarang aku yang menyamar,
dan kau yang harus menebak." Sang raja memakai selimut dan berdiri di belakang tirai. Ia berkata dengan suara pelan, "Aku orang paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai, tapi kadang-kadang bisa sangat pelupa." Abu Nawas langsung menjawab, "Itu mudah sekali. Itu adalah baginda raja sendiri." "Ah, kau benar," kata raja sambil tertawa. "Tapi bagaimana kau bisa tahu begitu cepat?" Abu Nawas menjawab, "Karena tidak ada orang lain yang mengaku paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai selain baginda sendiri." Seluruh istana kembali tertawa. Tapi belum selesai di situ. "Sekarang kita adu tebakan cepat," kata raja. "Aku mulai," seru Abu Nawas. "Apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?" Raja berpikir keras. "Usia?" "Benar." Raja tersenyum. "Sekarang giliranku. Apa yang kalau dimakan satu, cukup untuk dua? Tapi kalau dimakan dua, tidak cukup untuk satu?" Abu Nawas berpikir, "Wah, ini pertanyaan sulit." Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Itu pasti sandal." Raja terkejut. "Hah?" Abu Nawas menjelaskan, "Coba pikirkan. Satu orang pakai satu pasang sandal, cukup. Tapi kalau dua orang rebutan satu pasang sandal, ya pasti tidak cukup." Raja langsung terbahak sampai air mata keluar. Hari itu, tawa tak henti terdengar di seluruh istana. Para menteri yang biasanya kaku pun ikut terpingkal-pingkal. Raja menepuk bahu Abu Nawas. "Engkau benar-benar penghibur sejati. Aku kalah, dan sesuai janjiku, aku akan memberimu hadiah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya tidak minta emas, tidak minta perak, baginda. Cukup beri saya izin untuk tidak ikut rapat kerajaan selama seminggu. Saya takut tertular kebosanan baginda." Raja pun tertawa lebih keras. "Permintaanmu sungguh luar biasa, lucu tapi masuk akal." Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid punya cara baru untuk mengusir bosan. Cukup panggil Abu Nawas, dan istana akan penuh tawa. Dan para menteri, mereka diam-diam lega, karena selama Abu Nawas ada, kepala mereka tetap aman. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sungai yang berbicara. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang penuh keajaiban dan keanehan, sang Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia telah menonton para penari, mendengar musik, bahkan membaca puisi-puisi paling indah dari para penyair istana. Tapi tetap saja, rasa bosan itu menempel seperti permen karet di alas sandal. Akhirnya, ia memanggil penasihatnya dan berkata, "Aku butuh hiburan yang tidak biasa. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan beri aku penyair, atau pemain kecapi. Bawa Abu Nawas ke hadapanku." Penasihat pun mengangguk, dan dalam waktu singkat, Abu Nawas, si pria cerdik berjubah putih dan bersorban yang selalu punya cara licik untuk menghadapi persoalan, sudah berdiri dengan tenang di depan sang raja. "Abu Nawas," kata Harun al-Rasyid sambil mengelus jenggotnya, "aku ingin kau membuktikan sesuatu. Bukan puisi. Bukan teka-teki. Aku ingin kau membuktikan bahwa sungai bisa berbicara." Mendengar itu, Abu Nawas nyaris tersedak udara. "Ampun tuanku. Apakah telinga hamba tidak salah dengar? Sungai bisa bicara?"
Ya, sungai yang bisa bicara, ujar sang raja dengan semangat. Aku beri kau waktu 3 hari. Bila kau gagal, siap-siap mandi bukan di sungai, tapi di penjara. Abu Nawas pun pamit dengan wajah pucat seperti kain kafan yang baru dicuci. Ia berjalan pulang sambil menggaruk-garuk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pinggir sungai Tigris. Ia berdiri di tepi sungai sambil berbicara seolah-olah sungai itu sahabat lamanya. Wahai sungai yang agung, sungai kebanggaan Baghdad. Apakah kau bisa berbicara padaku? Tentu saja, sungai hanya bergelombang pelan, seolah-olah tertawa kecil melihat kebodohan manusia. Seorang nelayan yang lewat menatap Abu Nawas dengan dahi berkerut. Apa kau baik-baik saja, Abu Nawas? Mau kupanggilkan tabib? Tidak perlu, kata Abu Nawas, saya sedang berdiskusi penting dengan air. Nelayan itu pergi sambil menggeleng-geleng. Dan sungai tetap diam, tentu saja. Hari berikutnya, Abu Nawas datang membawa alat aneh, panci besar, wajan, dan sendok kayu. Ia berteriak keras. Wahai sungai, kalau kau tidak mau bicara hari ini, akan kubuat sop air Tigris dan kusajikan ke seluruh Baghdad. Jangan salahkan aku kalau semua ikan di dalammu ikut jadi lauk. Lagi-lagi, sungai hanya memantulkan sinar matahari, tenang dan tak peduli. Seekor bebek lewat dengan ekspresi lebih bijak dari Abu Nawas sendiri. Malam sebelum hari ketiga, Abu Nawas duduk termenung di rumahnya. Ia menatap ke langit, berharap bulan memberinya inspirasi. Dan tiba-tiba, ting! Otaknya menyala seperti lentera ditiup jin. Kalau sungai tak bisa bicara, ya, aku yang harus membuat orang lain percaya bahwa sungai itu bicara. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan menyewa 2 anak laki-laki yang terkenal paling cerewet dan suka bermain air. Ia menyuruh mereka bersembunyi di balik semak di tepi sungai. Ia memberi mereka tugas yang sangat penting, menjadi suara sang sungai. Abu Nawas mengundang sang raja dan beberapa pejabat ke pinggir sungai. Karpet istana dibentangkan, parasol emas dibuka, dan makanan ringan disajikan. Sang raja duduk dengan senyum sinis. Jadi, Abu Nawas, mana sungai yang katanya bisa bicara itu? Abu Nawas pun melangkah ke tepi sungai dan berseru. Wahai sungai Tigris, katakan pada kami, apakah kau bisa berbicara? Tiba-tiba, terdengar suara dari semak. Aku bisa berbicara, wahai Abu Nawas yang cerdas. Raja melompat dari duduknya. Apa itu? Sungai? Sungai bicara. Lalu terdengar lagi. Benar, Tuanku Raja. Tapi aku hanya akan bicara kalau Abu Nawas hadir. Aku tidak suka orang yang tidak cerdas. Pejabat istana pun saling menatap. Salah satu menteri bahkan hampir tersedak kurma. Raja tercengang. Luar biasa. Abu Nawas, sungguh luar biasa. Bagaimana kau bisa membuatnya berbicara? Abu Nawas tersenyum lebar. Sederhana, Tuanku. Sungai hanya berbicara kepada mereka yang punya imajinasi dan rasa humor tinggi. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang gila, tapi aku suka kegilaanmu. Kau bebas dari tugas ini dan berhak atas hadiah. Hadiah apa, Tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sungai itu sendiri. Mulai hari ini, kau bebas mandi,
memancing, dan berteriak di sungai sesukamu. Sejak hari itu, masyarakat Baghdad menyebut sungai Tigris dengan nama baru, sungai yang bicara kalau Abu Nawas datang. Dan dua anak kecil yang dulu bersembunyi di semak-semak, mereka kini jadi pencerita panggung yang laris manis di pasar malam, membawakan pertunjukan suara dari air. Dan Abu Nawas, ia kembali pulang, sambil tertawa sepanjang jalan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Pasukan tidak kelihatan. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil mengelus jenggot. Ia sedang berpikir keras tentang satu hal, keamanan istana. Beberapa hari terakhir, ia mendengar kabar bahwa kerajaan sebelah sedang membangun pasukan besar. Raja pun mulai merasa was-was. "Aku butuh sesuatu yang bisa membuat kerajaan kita ditakuti oleh semua orang," ujar sang raja dengan semangat. Salah satu menteri mendekat, "Paduka, bagaimana jika kita memperkuat benteng? Sudah bosan dengan batu bata." "Aku ingin sesuatu yang mengejutkan," bentak raja. Tiba-tiba, seorang pengawal berkata dengan pelan, "Paduka, bagaimana kalau minta bantuan Abu Nawas? Dia biasanya punya ide-ide gila yang, entah bagaimana berhasil." Sang raja langsung berdiri. "Ya, Abu Nawas. Si licik itu pasti bisa membantu. Cepat panggil dia ke istana." Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul di hadapan raja dengan senyum ramah dan jubah lusuhnya yang khas. Dengan tangan bersedekap dan kepala sedikit menunduk, ia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Paduka?" "Abu Nawas," kata sang raja dengan suara dramatis, "aku ingin engkau membuat pasukan yang tidak kelihatan." "Ya, pasukan tak terlihat. Agar musuh gentar meskipun tak melihat siapapun." Abu Nawas terdiam sejenak, menahan tawa dalam hati. Tapi wajahnya tetap serius. "Pasukan yang tidak kelihatan? Tentu bisa, Paduka. Tapi saya butuh waktu, dan sedikit biaya untuk riset gaib," jawab Abu Nawas sambil mengangkat alis. "Apapun yang kau butuhkan, akan kuberi. Tapi dalam 3 hari, pasukan itu harus siap," ujar raja penuh semangat. Abu Nawas segera pulang, duduk di ruang tamunya sambil tertawa berguling-guling. "Pasukan tidak kelihatan? Hahaha, ini lebih gila dari permintaan kucing jadi menteri." Tapi karena sudah terlanjur disanggupi, Abu Nawas pun mulai merancang rencana anehnya. Ia pergi ke pasar, membeli 100 keranjang kosong, beberapa karung gandum, dan 100 buah helm tua yang sudah penyok. Kemudian ia menyewa 100 pemuda pengangguran dari sudut kota. Tapi anehnya, ia menyuruh mereka bersembunyi di rumah masing-masing, dan tidak keluar sampai diberi perintah. "Kalau kalian keluar, kalian batal jadi pasukan tak terlihat," katanya serius. Para pemuda bingung, tapi senang karena tetap dibayar. 3 hari kemudian, Raja Harun al-Rasyid berdiri samping lapangan bersama para menteri dan panglima. Mereka semua sudah berkumpul untuk menyaksikan demonstrasi pasukan tidak kelihatan karya Abu Nawas. Trompet ditiup. Abu Nawas berdiri di tengah lapangan istana dengan pakaian serba putih, dan sebuah tongkat kayu di tangan. "Paduka Raja," katanya lantang, "izinkan saya memperkenalkan. Pasukan tidak kelihatan Abu Nawas." Ia berteriak, "Komandan pasukan,
Maju 1 langkah. Tidak ada apa-apa. Hening. Lihat, Paduka. Dia sudah maju, tapi tidak terlihat, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke udara kosong. Raja mengangguk-angguk. Hebat, sangat halus gerakannya, nyaris tak terdengar. Kemudian Abu Nawas berteriak lagi, pasukan, siapkan barisan. Formasi tempur. Ia memukul tongkat ke tanah. 100 keranjang kosong yang disusun berjajar mulai bergetar, karena dari dalamnya, Abu Nawas menyuruh para pelayannya menggoyangkannya dari bawah. Debu beterbangan. Raja dan para menteri membuka mulut lebar-lebar. Ajaib. Mereka bahkan mengguncang bumi. Abu Nawas melanjutkan, pasukan, serbu arah barat. Bayonet maju. Ia melempar 100 helm penyok ke udara. Helm-helm itu berguling-guling ke tanah dengan suara, klontang-klontang-klontang. Raja berseru, Masya Allah. Senjatanya sudah mulai berjatuhan. Hebat. Bahkan musuh pun belum datang, mereka sudah bersiap menyerang. Setelah pertunjukan itu, Raja Harun al-Rasyid bertepuk tangan dengan semangat. Abu Nawas, ini luar biasa. Pasukan tak terlihat ini pasti membuat musuh takut sebelum perang dimulai. Semua menteri ikut bersorak, padahal mereka sebenarnya tidak paham apa yang mereka lihat. Mulai besok, pasukan ini harus berjaga di perbatasan selatan, kata Raja bangga. Abu Nawas langsung pucat. Paduka, itu pasukannya terlalu kuat, terlalu berbahaya. Saya khawatir tanah perbatasan tidak cukup kuat menahan energi mereka. Raja mengangguk serius. Betul. Jangan sampai tanah kita longsor karena getaran mereka. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid sering menyombongkan pasukan tidak kelihatan kepada tamu-tamu kerajaan. Namun anehnya, tak seorang pun pernah melihat pasukan itu lagi. Karena memang, tidak ada. Dan Abu Nawas, ia tertidur nyenyak di rumahnya, sambil memandangi uang bayaran dari raja dan tertawa pelan. Hahaha, kalau tidak kelihatan, ya jangan dicari. Kadang-kadang, kreativitas lebih menakutkan dari kekuatan. Dan di tangan Abu Nawas, bahkan hal yang tidak ada, bisa jadi luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Persidangan yang aneh. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, seluruh rakyat tampak sibuk seperti biasa. Namun, hari itu ada kabar yang membuat orang-orang berbondong-bondong menuju istana. Apa pasal? Rupanya akan diadakan persidangan istimewa yang dikabarkan paling aneh dalam sejarah kerajaan. Dan tentu saja, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang menjadi pusat dari keanehan itu. Semua bermula ketika seorang pedagang kaya bernama Sa'idi datang ke pengadilan dengan wajah masam dan membawa sebuah karung besar yang ia klaim sebagai barang bukti pencurian. Ia melapor bahwa Abu Nawas telah mencuri angin dari gudangnya. Ya, Anda tidak salah dengar. Mencuri angin. Raja Harun al-Rasyid, yang saat itu sedang menikmati secangkir teh hangat di balkon istananya, langsung dibuat terbatuk-batuk saat mendengar laporan itu. Abu Nawas mencuri angin, seru sang raja sambil tertawa geli. Namun, karena ia tahu kelucuan selalu mengikuti Abu Nawas, raja justru penasaran. Maka ia perintahkan semua pihak berkumpul di aula sidang kerajaan.
Ini akan menjadi persidangan paling aneh yang pernah terjadi. Ruang sidang penuh sesak. Orang-orang duduk sampai di atas genteng. Bahkan seekor unta tampak ikut menonton dari jendela. Pedagang Saidi maju dengan penuh semangat. Ia menunjuk Abu Nawas yang duduk santai dengan senyum jenaka. "Yang mulia," kata Saidi, "saya punya gudang berisi rempah-rempah mahal. Suatu malam, saya mendengar suara tiupan angin misterius. Ketika saya periksa, semua aroma rempah saya lenyap. Dan, kau menuduh Abu Nawas mencuri angin dari gudangmu?" tanya raja sambil menahan tawa. "Tepat sekali. Ia pasti menghirupnya. Ia sering lewat di depan gudangku sambil menarik napas panjang. Itu pasti dia." Semua orang tertawa. Bahkan juru tulis pengadilan sampai menulis hahaha di buku catatan sidang. Abu Nawas berdiri, pura-pura terkejut. "Yang mulia," katanya, "jika menghirup aroma sudah disebut mencuri, maka kita semua adalah pencuri udara. Bahkan burung-burung pun akan dipenjara karena mengepakkan sayapnya di depan gudang." Saidi tetap ngotot. Ia mengeluarkan karung besar dan berkata, "Ini karung berisi sisa angin yang ia hirup. Saya ingin Abu Nawas dihukum atau mengganti rugi dengan angin yang sama." Raja Harun sudah tak kuat menahan tawa. Tapi ia berkata, "Baik. Persidangan akan dilanjutkan dengan adil. Abu Nawas, siapkan pembelaanmu." Esok harinya, Abu Nawas datang membawa sebuah kuali besar dan kosong, lalu meletakkannya di tengah ruang sidang. "Yang mulia," katanya, "saya akan memasak semangkuk keadilan. Tapi perlu waktu sebentar." Ia lalu menyalakan lilin kecil di bawah kuali kosong itu. Semua orang bingung. Beberapa menit berlalu. Pedagang Saidi kesal. "Apa-apaan ini? Tidak akan matang." Abu Nawas menjawab, "Tepat sekali. Sama seperti tuduhanmu. Kalau lilin kecil tak bisa memasak udara dalam kuali, bagaimana mungkin tarikan napas bisa mencuri angin dari gudangmu?" Suasana hening. Lalu, boom! Semua orang tertawa keras-keras. Bahkan raja sampai berdiri dan memukul meja sambil berkata, "Luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar jenius dalam membuktikan kebodohan." Raja berkata, "Pedagang Saidi, engkau telah membawa perkara yang bukan hanya konyol, tapi juga mencemari aroma keadilan dengan bau kebodohan. Maka aku hukum engkau untuk berdiri selama 1 jam di tengah pasar sambil memegang karung anginmu. Dan tuliskan papan di dadanya," tambah Abu Nawas, "yang berbunyi, 'Pencuri pikiran waras rakyat Baghdad.'" Semua bersorak. Saidi tak berkutik. Ia hanya bisa berdiri dengan malu, karung di tangan, dan papan lucu di dada. Begitulah akhir dari persidangan paling aneh dalam sejarah Baghdad. Orang-orang masih membicarakannya selama berminggu-minggu. Dan Abu Nawas? Ia berjalan pulang sambil tersenyum, menghirup aroma roti panggang dari toko sebelah dan berkata pelan, "Kalau mencuri aroma itu salah, maka aku rela dipenjara di dapur." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.